Tahan, saya sekali lagi untuk daftar hadir karena tadi banyak yang bertanya akan di-share nanti ketika tampil pemateri ketiga, yakni Ibu Santi. Bapak dan Ibu, mari kita sambut ya pemateri kedua. Pemateri kedua yakni Bapak Dr. Andes Haji Agus Lani MAG. Beliau adalah Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung. Sebelum beliau menyampaikan materi, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu kurikulum PT beliau. Bapak dan Ibu, baiklah. Pemateri kedua yakni Bapak Dr. Andes Haji Agus Lani MAG. Beliau lahir di Brebes tanggal 6 Juni tahun 1966. Pangkat dan golongan pembina utama muda 4C, jabatan Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung. Unit kerja Balai Diklat Keagamaan Bandung, alamat rumah di Jalan Bandung, KM 3, Kampung Kaum, RT 01, RW 06, Desa Bojong, Kampung Masjid Darussalam. Ya. Alamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 716, Bandung. Alamat beliau demikian. Selanjutnya alamat email, ya. Juga ada di sini nomor telepon. Riwayat pendidikan MI tahun 79, selanjutnya MTS tahun 1982, riwayat MAN atau Madrasah Aliyah Negeri tahun 1985, dilanjutkan S1 PAI IAIN Sunan Gunung Jati Fakultas Tarbiyah Cirebon tahun 1990, S2 Studi Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2007. Itu selanjutnya pengalaman jabatan. Sekarang beliau adalah Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung. Ibu dan Bapak, beliau akan menyampaikan materi ya, berkaitan dengan sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau sumber daya manusia di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ibu dan Bapak para peserta lokakarya dalam jaringan dengan topik pembuatan pembelajaran media pembelajaran digital, mari kita sambut pemateri kedua yakni Bapak Dr. Andes Haji Agus Lani MAG. Kepada beliau saya persilakan. Sudah ada belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang real ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Realme Pak, namanya Realme C. Jelas nggak? Pak? Jelas nggak? Jelas Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak bisa di. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para pejuang MGMP Bahasa Indonesia di Kabupaten Garut yang sama-sama saya hormati, para peserta webinar yang saya banggakan,
Saya posisi di perjalanan pulang dari Bekasi menuju Bandung. Jadi saya berada di dalam mobil. Mohon maaf jika dalam proses penyampaian materi ini terkendala dengan sinyal karena memang di jalan. Kemudian saya mengapresiasi kreativitas dan inisiatif para pakar digital di MGMP Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kerja kalian kerja yang cerdas berkualitas, kerja yang kreatif inovatif, kerja tuntas, kerja ikhlas tanpa batas. Sehingga kreativitas akan selalu dinamis, tidak pernah berhenti berinovasi. Saya sekali lagi apresiasi luar biasa. Ini adalah penyampaian materi webinar yang ketiga kali setelah MGMP IPS beberapa minggu yang lalu. Kemudian dari komunitas guru yang lain, sekarang yang ketiga di MGMP Bahasa Indonesia untuk Kabupaten Garut. Oleh karena itu mudah-mudahan saya berharap di sesi pertama ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para pejuang madrasah aliyah di Kabupaten Garut, menjadi pejuang yang sesungguhnya membawa madrasah semakin hebat, bermartabat, semakin kuat di tengah masyarakat, dan semakin laris orang-orang berbondong-bondong masuk madrasah. Apa yang saya sampaikan sesungguhnya sudah terkemot, tercover. Dalam waktu yang singkat ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Bagi yang mau share silakan aja nanti di share di di slide saya yang keempat. Seperti yang saya tadi sampaikan di awal, pasti akan terjadi kendala teknis karena dalam perjalanan. Materi padat ini, saya hanya ingin merangkum dari keynote speaker Kepala Kantor Kemenag, ditambah dengan beberapa poin yang disampaikan oleh narasumber utama tadi, Ibu Santi Hadisa Putri. Sesungguhnya untuk konteks Balai Diklat, kegiatan ini sungguh berharga karena di samping kita beradaptasi dengan pandemi, tentu saja guru-guru atau MGMP apapun bisa berkreasi dalam menyikapi problem seperti ini. Tadi sempat disinggung oleh Ibu Santi seputar bagaimana kita memberdayakan potensi murid. Masih ingat kita zaman kuliah, ada potensi anak itu ada di posisi visual, ada di posisi auditorial, ada di posisi kinestetik. Saya pikir kalau guru-guru paham akan potensi anak seperti itu, tidak perlu muluk-muluk sesungguhnya. Bagaimana Bapak Ibu mengkreasi, berinovasi, agar kebutuhan audio anak itu terpenuhi. Bagaimana Bapak Ibu berkreasi dan berinovasi agar kebutuhan visual murid itu terpenuhi. Bagaimana Bapak Ibu berkreasi dan berinovasi agar potensi kinestetik anak itu juga tersalurkan. Ini yang terpenting. Apapun medianya, dalam konteks sekarang silakan mau berkreasi. Karena internet ini
tidak bisa memuaskan 100% buat proses pembelajaran anak-anak kita. Kendala yang sudah dibahas tadi oleh Pak Kenneth Speaker, itu jelas kendalanya itu. Nah, oleh karena itu, tanpa harus banyak berpikir muluk-muluk, MGMP Bahasa Indonesia mulai sejak sekarang berkreasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi, yang 3 potensi itu. Saya pikir selesai. Nah, teknisnya tadi, untuk pemenuhan siswa yang visual, tampilkan media pembelajaran, alat peraga atau tontonan yang terkait dengan pembelajaran, dengan konten, dengan materi, dengan KD yang Bapak Ibu ajarkan. Terkait dengan pemenuhan yang visual, yang audi, ya Bapak Ibu harus bijak-bijak berbicara, bercerita, berceramah yang indah-indah untuk didengar oleh murid. Dan itu ada medianya. Itu ada medianya. Tapi jangan lupa, untuk kinestetik itu mutlak bagi saya. Bapak Ibu guru sebagai guru bahasa Indonesia atau sebagai guru tidak boleh menzolimi murid. Jadi pastikan Bapak Ibu paham bahwa ada 3 potensi murid itu yang harus dipenuhi itu. Kalau Bapak Ibu ceramah saja dalam pembelajaran, yang visual dan yang kinestetik akan merasa terzolimi. Jika Bapak Ibu ngajar langsung praktek, itu pun akan menyesatkan anak-anak kita. Jadi berimbanglah, berbagi waktu untuk pemenuhan 3 potensi murid itu. Tentu kalau dalam konteks daring ya Bapak Ibu mengkreasi. Saya mengapresiasi hasil karya Ibu Santi yang sudah luar biasa melanglang buana di dunia maya, di dunia multimedia, yang ternyata sudah banyak diakses, sudah banyak followernya. Lanjutkan perjuanganmu, lanjutkan. Dan kalau bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Itu penting, Pak, karena memang eranya sekarang era begitu. Eranya era modern. Era modern. Bisa 4.0, bisa 5.0, bisa 6 nanti seperti itu. Ya, itulah zaman, Pak, dinamika zaman. Oleh karena itu, di mata Balai Diklat ini sudah diterapkan sejak lama. Apalagi sekarang yang lacar seperti CPNS 2018-2019 yang lacar sekarang itu blended ya. Blended sekarang. Hanya blended. Jadi ada saatnya kami hadirkan peserta, ada saatnya kami pulangkan untuk belajar di sana, ada juga nanti kami hadirkan kembali. Seperti itu gayanya, karena memang kita beradaptasi dengan era sekarang, dengan pandemi seperti ini. Oleh karena itu, saya hanya ingin menyampaikan apresiasi saja. Tidak ada ilmu dari saya sesungguhnya dalam konteks ini, karena tadi ilmu sudah disampaikan oleh keynote speaker, Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian praktisi pembelajaran berbasis digital itu juga disampaikan oleh pakarnya. Jadi saya ingin mensupport agar kegiatan seperti ini dilanggengkan secara berkala. Apakah per bulan, apakah per 2 bulan, ini penting. Karena di kantor kami sudah banyak permohonan-permohonan menjadi narasumber webinar, narasumber workshop segala macam lah. Sekarang narasumber lokakarya. Jadi dalam konten bahasa Indonesia nanti silakan MGMP Bahasa Indonesia mencari pakar bahasa Indonesia. Digitalnya kan sudah ada. Jadi dalam konteks saya mah sebagai orang Balai Diklat ingin mengapresiasi apa-apa yang Bapak Ibu sekarang lakukan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu, esensi pendidikan di kita itu tidak sebatas pemenuhan knowledge. Tidak sebatas pemenuhan ilmu pengetahuan semata.
kognitif semata. Tapi hari ini kita mewajibkan diri. Di samping pemenuhan intelektual, jangan lupa anak-anak kita diasah keterampilannya dan diarahkan terkait dengan kecerdasan spiritualnya. Bapak Ibu ngajar bahasa Indonesia, anak Capetang bisa tampil menjadi pembicara, ceramahnya bagus, tapi jika akhlaknya itu merosot, akhlaknya jelek, menjadi tidak baik dan menjadi penghancur dirinya sendiri. Oleh karena itu, di sisi lain saya menghimbau agar MGMP Bahasa Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan intelektual anak-anak, tapi jangan lupa spiritualnya itu harus ditegakkan. Ini penting buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti saya juga lebih suka kalau Bapak-bapak MGMP, ibu-ibu MGMP Bahasa Indonesia ini lebih banyak curhat lah, atau dialog kah, atau mau nanya kah seputar dunia Balai Diklat. Ada apa, seperti apa, silakan baca aja tuh di yang sudah saya share itu. Saya sudah share ke Ketua MGMP, sudah share ke siapa tuh yang profilnya pakai jubah, pakai gamis. Saya juga sudah share ke Ibu Santi, silahkan dibaca-baca, itu sistem pelatihan di kami dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia di Kementerian Agama. Saya pikir itu aja, intinya itu. Mudah-mudahan nanti setelah saya berbicara sebentar dan sedikit ini, nanti Bapak Ibu bisa merespon terkait dengan banyak pertanyaan, dan saya lebih suka banyak membuka pertanyaan untuk berdialog dengan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Moderator untuk diatur, mau nanya apa tentang Balai Diklat, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Balai Diklat Kabupaten Bandung. Tadi sudah menyampaikan poin-poin utama ya. Kemudian Bapak tadi diantaranya ada poin-poin penting. Pertama, kita itu jangan zalim ya. Jangan zalim, jangan menzalimi anak didik kita. Anak didik kita itu banyak latar belakang karakternya ya. Ada juga tadi berdasarkan visual, audiovisual, juga kinestetis. Yang kedua tadi intinya adalah esensi pendidikan ini bukan hanya pengetahuan, tetapi juga moral, akhlak ya, karakter. Selain itu ya kita sudah semestinya sebagai guru dapat berkreasi dan berinovasi ya. Mungkin itu sedikit ulasan garis besar dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Diklat. Kepada Ibu dan Bapak yang hadir nih, masih alhamdulillah Pak Kepala masih istiqomah ya, tidak ada yang keluar ini. Mangga kepada Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan, silakan boleh menulis di chat box atau angkat tangan ya. Atau langsung buka saja mikrofonnya. Silakan. Silakan Ibu dan Bapak kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya tambahkan. Tidak ada, saya kembalikan kepada Bapak Kepala. Oke, Bapak sekalian, untuk diketahui dan dimaklumi, program Kementerian sekarang itu adalah program tentang moderasi beragama. Dan itu wajib menyelinap, wajib terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran yang ada di madrasah. Ngajar apapun Bapak Ibu sekalian, sisipkan tentang moderasi beragama. Silahkan Bapak Ibu mengkreasi di KD apa Bapak Ibu yang pas buat diintegrasikan dengan moderasi beragama. Silakan cari KD-KD yang sepertinya ada relevansinya dengan moderasi beragama. Jadi
Moderasi beragama itu adalah bukan memoderatkan agamanya, bukan. Tetapi kita memiliki sikap moderat dalam beragama. Tolong dipahami maknanya. Moderasi beragama itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bersikap moderat dalam beragama. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itulah kemudian muncul istilah Islam wasatiyah. Moderasi beragama itu dalam Islam adalah wasatiyah. Ada di tengah-tengah. Ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah tasamuh, toleran. Moderasi beragama itu adalah kita memiliki sikap yang toleran terhadap keyakinan yang lain selain agama yang kita yakini. Yang pertama, toleran ya. Yang kedua, tawazun itu berimbang. Kita ini kepentingan duniawi dan ukhrawi. Berimbang. Termasuk pemberitaan pun harus berimbang. Ini begini, ini begitu. Tarik di tengah-tengah berimbang. Kemudian kita menjadi wasit di situ. Itulah wasatiyah. Ada di tengah-tengah. Itulah kategori, itulah ciri-ciri, itulah indikator orang yang memiliki sikap moderat dalam beragama. Ini disampaikan di pelajaran di pelajaran bahasa Indonesia. Ini akan booming nanti program ini. Ini sudah triliunan program ini digelontorkan oleh presiden, oleh pemerintah, bagaimana agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang moderat dalam bersikap dalam beragama. Bukan berarti kita harus lembek, bukan. Kita punya prinsip sebagai muslim, tapi tidak boleh juga menjadi alergi dengan agama-agama yang lain. Itu seperti itu. Kemudian di samping tawasud, di tengah-tengah tawazun menjadi berimbang. Kemudian ada tasamuh, toleransi. Jangan lupa, tetap kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks agama kita. Nah, saya sisipkan kepada para MGMP Bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu sebagai muslim ngajar di madrasah, jangan lupa jangan monoton di bahasa. Jangan monoton di kade-kade yang Bapak Ibu harus disampaikan, tapi selipkan tentang moderasi beragama. Itu yang lebih penting. Buat apa Bapak Ibu ngajarin anak menjadi pintar dalam otak intelektualnya, sementara akhlaknya bejat. Sia-sia Bapak Ibu ngajar. Oleh karena itu sebagai pengajar muslim, biasakan Bapak Ibu menjadi guru yang menyampaikan dengan secara moderat, bersikap moderat. Tapi itu lebih bagus. Ini nanti kalau ada waktu lagi MGMP khusus bagaimana guru-guru bahasa Indonesia ini mencari kade-kade yang bisa direlevansikan dengan materi moderasi beragama. Ini PR besar buat kita semuanya. Guru apapun ya, saya akan selalu berkeliling kemana-mana itu selalu lagi menyampaikan seperti ini moderasi beragama kepada guru apapun. Ya mudah-mudahan guru bahasa Indonesia menjadi pionir ya, menjadi garda terdepan dalam mengawal program Kementerian Agama sekarang ini. Tidak sekarang Menteri Agama, tapi seluruh program pemerintah yang sekarang, terutama yang dimotori oleh Kementerian Agama yaitu moderasi beragama. Ini program unggulan kementerian kita, moderasi beragama. Di samping program yang lain, termasuk tentang tata kelola birokrasi. Saya pikir itu Pak Moderator, mudah-mudahan MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Garut menjadi garda terdepan dalam menyikapi zaman sekarang, tapi jangan lupa ada program unggulan kementerian kita terkait dengan moderasi beragama. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa. Ketika Bapak Ibu tidak bisa, masih bisa bertanya. Gitu. Agama kita mengajarkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada pakar, kepada ahli jika Bapak Ibu tidak tahu. Saya pikir itu. Mudah-mudahan sukses MGMP Indonesia Kabupaten Garut. Saya lihat ada dari Aceh, ada dari luar Jawa juga. Ini luar biasa ini ya pengikut yang ikut. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup. Kalau ada saya tunggu. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala Balai Diklat
meskipun sedang di jalan dengan berbagai keterbatasan di jalanan, tapi masih bersemangat menyampaikan materi. Ini sungguh kami sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tadi ada pertanyaan sebenarnya Bapak, pertanyaannya bagaimana cara kita dapat mengintegrasikan 3 kemampuan anak tadi ya, yang visual, audiovizual, kinestetis agar harmonis. Itu dari Pak. Coba itu ya. Ya. Oke. Cuma itu? Ya, baru satu pertanyaan. Oke. Sebetulnya Bapak Ibu sudah terbiasa itu. Sebetulnya sudah terbiasa itu untuk guru-guru. Bagaimana mengintegrasikan kebutuhan murid yang terkait dengan audio, kemudian visual dan estetik. Jika Bapak Ibu sudah terbiasa dengan penyusunan RPP, di situ dimunculkan di proses pembelajaran, dimunculkan. Seperti apa munculnya itu? Ada di metode. Ada di metode. Di metodenya aja. Ketika ibu-ibu nyusun RPP, dimunculkan di proses pembelajaran. Ya. Yang terkait dengan visualnya, ibu-ibu, bapak-bapak menampilkan tampilan-tampilan. Apakah infokus? Kelasnya belum punya infokus, maka bisa menggunakan alat peraga. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan visual murid. Yang audionya ceramah yang bagus, enak didengar, sisipkan cerita, kisah-kisah, itu bisa di KD-KD apapun. Nah yang kinestetiknya ya tentu saja ya praktek. Ketika Bapak Ibu ngajarin tentang kosakata seumpama, ya dipraktekkan pengucapannya. Atau ketika Bapak Ibu ngajar tentang pidato, ya anak suruh pidato. Tidak sekedar anak diajak untuk bikin naskah, tapi diungkapkan lewat kinestetik. Prakteknya begitu. Saya pikir bisa. Saya tidak layak menggurui guru ya sebetulnya. Bapak Ibu yang lebih tahu sebetulnya itu. Tapi itu kunci Pak ya, itu kunci. Guru yang hebat adalah guru yang mampu memenuhi kebutuhan 3 potensi murid tadi. Itu mutlak. Mutlak seorang guru itu. Mutlak. Seorang guru yang hebat adalah guru yang mampu memenuhi 3 kebutuhan atau 3 potensi murid tadi. Terintegrasikan lewat RPP. Asal bapak-bapak jangan ngasal. RPP di mana ngajar-ngajar gitu. Inilah penyakit kita sebetulnya. Penyakit guru itu rata-rata pajiin jiin, ini bahasa Jerman ya, pajiin jiin, lo gue. RPP ngajar-ngajar. RPP-nya indah, hebat, luar biasa, tapi ngajarnya tidak sama dengan isi RPP. Itu kan jaka sembung, makan lodeh. Nah ini penting, ini motivasi buat sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah hampir setahun tidak ketemu murid, hampir setahun tidak ketemu murid, daring-daring terus, habis kuota, habis pulsa, mudah-mudahan lewat ini Bapak Ibu bisa termotivasi, bisa tercas ya. Pahami itu materi dari Pak Kepala Kantor, pahami, bisa perlu, bila perlu terus dikaji terus. Tapi yang terpenting tadi, kenapa? Sudah ya, seperti itu? Ya, baik, terima kasih Bapak. Intinya guru harus bisa memadukan ya ketiga aspek tadi dengan berbagai fasilitas yang dimiliki.
Selanjutnya tadi Bapak Ibu para peserta, Bapak Kepala Balai Diklat juga menekankan agar selain kita mengajar, juga harus menyelipkan moderasi agama. Ya. Kita harus menjadi orang yang memposisikan Islam sebagai Islam wasatiyah. Jadi tidak dari 18.000. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Kepala Balai Diklat, kalau ada closing statement atau ada kata penutup, mangga Bapak. Oke, untuk Guru Bahasa Indonesia, saya hanya bisa mengclosing dengan sebuah pantun yang sangat singkat. Sangat singkat apa? Di Irian ada burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.